Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Hai, saya Dr. Tony Setiabudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Semua dari kita akan mengalami pengapuran lutut kalau kita hidup atau berumur sangat panjang. Yang menjadi masalah adalah seberapa cepat atau seberapa lambat pengapuran lutut ini terjadi. Kalau kita menjaga lutut kita dengan baik, tentunya pengapuran lutut ini akan terjadi secara lambat. Ya, 3 hal yang dapat menjaga supaya pengapuran lutut ini terjadi dengan lambat. Nomor 1, menjaga berat badan. Berat badan kita adalah tumpuan bagi lutut. Semakin berat tumpuannya semakin berat dan gesekannya juga semakin berat. Akhirnya lutut kita jadi cepat aus dan terjadi pengapuran. Saya rasa hal ini adalah hal yang sangat mudah dimengerti. Kalau badan kita berat, lutut kita akan cepat rusak. Nomor 2, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur akan menguatkan otot paha. Dan otot paha ini berfungsi untuk menyetabilkan sendi lutut. Jadi semakin kuat ototnya, semakin stabil sendi lututnya dan semakin pelan proses penuaan atau proses pengapuran. Banyak orang berpendapat kalau kita olahraga, sendi lutut kita akan cepat rusak. Ini adalah pengertian yang tidak tepat. Kalau olahraga tidak dilakukan dengan betul, kita berolahraga yang salah, maka sendi lutut ini benar akan cepat rusak. Tetapi kalau kita berolahraga dengan teknik, dengan cara yang benar, olahraga ini akan membantu menguatkan otot dan akhirnya akan memperlambat proses penuaan di lutut. Nomor 3, hindari hal-hal yang bisa mencederai sendi lutut, seperti jongkok atau naik turun tangga. Aktivitas-aktivitas seperti ini menyebabkan tekanan yang sangat berat pada sendi lutut. Kalau Anda mengalami cedera olahraga, lutut menjadi nyeri dan bengkak, Anda perlu periksa ke dokter. Penanganan cedera lutut yang dini dapat memperlambat proses pengapuran atau proses penuaan di dalam sendi lutut. Semoga 3 cara ini dapat membantu Anda membuat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Ada-ada tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tidak bayar zakat tetap Islam, tapi tidak sholat kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat haram disolati.
kalau dia mati. Sholat itu kuncinya agama. Sholat itu kuncinya sorga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu sorgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikanmu.